Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Henry Satrio bahwa keberhasilan atau kepuasan publik terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran akan tergantung beberapa hal ya. Salah satunya adalah keberhasilan dari program prioritas yakni makan bergizi gratis. Tapi ada juga faktor penting yang akan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat ya. Salah satunya adalah perilaku dari para pembantunya. Ini belakangan ini banyak sekali kontroversi yang muncul di publik terkait perilaku lucu-lucu dari para pembantunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kita lihat sama-sama. Kalau negara punya kemampuan maunya di atas 20 triliun. Dan tiga itu bisa bangun. Jangan anggap saya remeh, saya ini orang pekerja lapangan lihat. Oke Pak. Saya bisa kalau negara punya anggarannya, saya maunya 20 triliun. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya itu. Ya, saya nggak tahu. Harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Oke, itu tadi beberapa pernyataan ataupun perilaku lucu-lucu yang ditunjukkan oleh para pembantunya Pak Prabowo ya. Tadi yang pertama ada demonstrasi di Kementerian Dikti dan juga Sains di mana Pak Satrio Bojonegoro ini didemo oleh para pegawai di kementeriannya. Kemudian ada Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta anggaran 20 triliun padahal belum 1 bulan kerja pada saat itu. Kemudian ada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang mengatakan jangan dulu dibongkar pagar laut misterius. Jadi ada miskoordinasi dengan TNI Angkatan Laut ya. Saya mau ke Mas Uki. Mas Uki ini dalam 100 hari Kabinet Merah Putih atau kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini lucu-lucu sekali loh. Perilaku dari para pembantunya. Nah ini ada evaluasi nggak komunikasi publik yang buruk menurut kita ya? Iya, jadi ya kan nggak semuanya lucu-lucu, cuma yang disorotin yang lucu-lucu aja. Oke, tapi saya komentarin ya satu persatu ya. Terkait dengan demonstrasi oleh para PNS di Kementerian Dikti dan Sains Teknologi ya. Itu kami di institusi kepresidenan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian secara internal mereka. Oke. Gitu, kami percaya mereka sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan gap atau kasar. Kalau gap itu mungkin halus ya, mungkin kalau agak kasar perselisihan, konflik di antara mereka gitu. Dan alhamdulillah ya, sehari setelah itu kan kita sudah mendengar kabar baik ya. Dan mungkin mungkin buat sebagian orang kabar baik tersebut disebutnya anti klimaks katanya begitu ya. Cuman begitulah ya, ketika ada kabar baik tentu tidak seheboh yang kabar tidak baik. Nah, kalau misalnya yang terkait dengan yang pagar ini ya, ini sudah ditegaskan oleh Presiden bahwa ini nggak main-main ya. Jadi sekarang ini kami masih memantau posisinya ya, memantau penyelesaiannya oleh kementerian terkait. Jadi Presiden juga sudah mengatakan setidaknya ya kepada pihak eksternal bahwa pengusaha yang nakal-nakal ini bisa dicabut izinnya gitu, dan kementerian terkait ini sedang menyelesaikan dan ya institusi kepresidenan statusnya sekarang sedang memantau. Mas Uki, kalau tadi Anda katakan bahwa soal Kementerian Dikti dan Saintek ya itu diselesaikan di internal, tapi dalam sejarah itu nggak pernah ada Mas. Menteri belum 100 hari kerja udah didemo. Ini baru dalam sejarah Republik ini loh Mas, itu nggak menjadi pertanyaan ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono itu sampai di dalam rapat resmi bersama dengan Komisi 4 mitra kerjanya, beliau bahkan nggak berani membuka siapa sih sebetulnya dalang pemasang pagar laut misterius itu. Padahal semuanya udah dibuka. Itu sampai anggota Komisi 4 mitra kerjanya juga gemes. Ada apa? Apakah negara kalah sama korporasi gitu? Ya, ini juga yang sedang kami pantau, Mbak Nana. Iya, makanya itu kan menjadi lucu nih perilaku para pembantunya Pak Prabowo ini. Gak dievaluasi itu ya? Ini juga yang sedang kami pantau. Ini juga yang sedang kami pantau. Terus?
Dan ini kan statusnya belum selesai ya. Tapi kalau yang Kementerian Dikti dan Saintek itu kami anggap sebenarnya sudah selesai. Oke, ini memang pertama kali sepanjang sejarah dan lain-lain. Tapi kan yang penting bukan itu. Ada masalah kemudian diselesaikan. Dan ini kan masalahnya interpersonal ya. Artinya ini antar manusia-manusianya. Ini bukan masalah kelembagaannya per se gitu. Jadi sudah diselesaikan dengan baik. Terkait dengan yang pagar misterius dalam tanda kutip ini kami juga sedang pantau dan Presiden secara internal juga sedang mengecek lah, artinya legalitas dan lain-lainnya. Jadi perilaku menteri-menteri yang lucu-lucu ini karena apa? Karena mungkin rekam jejaknya yang memang dari awal kurang oke, kurang bagus, kemudian dipaksakan untuk tetap jadi menteri karena Pak Prabowo kan ingin merangkul semua pihak begitu ya. Ya begini, kan sebenarnya kita sudah tahu ya Presiden Prabowo ketika para menteri, wakil menteri dan lain-lain ini kabinet merah putih baru saja dilantik, itu sudah disatukan melalui sebuah retret, di sana dibangun chemistry, di sana dibangun hubungan personal, di sana dibangun keseiramaan, harmoni dan lain-lain supaya nggak ada yang maju ke depan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri atau terlambat maju atau terlalu cepat maju, itu kan nggak boleh ada, kurang lebih seperti itu ya. Namun kan ya kadang-kadang kan ini kan orang-orang ini ada yang dari warna berbeda ya, latar belakang berbeda. Satu latar belakang misalnya politisi, kan ini juga warnanya beda-beda. Misalnya seperti itu ya, dan lain-lain. Jadi kita masih melihat ya mungkin ada yang gayanya keroncong, ada yang gayanya dangdut, tapi itu ini yang bermasalah bukan yang politisi loh, malah yang profesional loh. Tapi kalau sudah kemudian mengganggu layanan publik dan lain-lain, inilah yang tadi saya katakan ini kita pantau. Sekarang lagi dipantau, under surveillance berarti. Dipantau itu dievaluasi nggak? Ya lihat nanti hasil pantauan. Kan ada kalau dulu zamannya Pak Jokowi katanya KSP kan bikin rapor setiap kementerian dan menterinya begitu ya. Ini PCO bikin nggak? PCO membuat itu, tapi itu rapor komunikasi. Nah itu kan ini kan tapi kan masalahnya di komunikasi publik. Rapornya belum dibuat. Tapi akan dibuat. Iya. Jadi para menteri harus berhati-hati ya. Betul. Karena rapor komunikasi publiknya sedang dibuat oleh PCO. Sedang dibuat oleh PCO. Saya mau ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, Anda melihat bahwa tingkah lucu-lucu dari para menteri ini, terutama soal komunikasi publik ya, komunikasi bukan hanya komunikasi publik tapi komunikasi juga, ini karena proses fit and proper atau proses seleksi yang kurang matang atau gimana sih? Ya. Jadi kalau saya melihat ada dua penyebab ya. Pertama, di mana kabinet Pak Prabowo ini jelas-jelas mengutamakan akomodasi politik. Betul, karena politik itu jumlahnya besar. Dan itu satu ya. Sehingga jumlahnya besar, menteri koordinatornya juga meningkat kan. Jadi dari kalau nggak salah 3 atau 4 sekarang menjadi 7 atau 8. Nah itu pasti koordinasinya lebih kompleks. Yang kedua tentu saja efeknya adalah masalah kapasitas. Tentu saja retret di Magelang itu sangat baik ya untuk membangun tim building segala macam, tapi kan kapasitas dari para menteri itu pada akhirnya berbeda-beda. Ya, dan itu terlihat mereka begitu tergagap-gagap pada saat ada krisis. Ya, namanya juga pejabat kan udah harus siap 24 jam ada krisis gitu kan. Nah, tentu saja publik melihat bagaimana respons mereka terhadap krisis. Dan ada yang bisa lewat, survive, ada juga yang tergagap-gagap. Nah, itulah yang terjadi gitu. Termasuk karena proses seleksinya yang kurang matang atau gimana? Karena kan kemarin kita cepat sekali ya mendapatkan nama-nama menteri itu ya. Proses seleksinya ya itu juga dia, sekitar karena ini kan konsekuensi dari multi partai ya di dalam DPR, sehingga sepertinya memang terlihat Pak Prabowo mengutamakan kohesivitas ya, persatuan, sehingga ya semua partai dirangkul gitu ya, bahkan PDIP pun dirangkul juga gitu kan pada akhirnya, karena sehingga terlihat bahwa memang stabilitas politik diutamakan, mungkin ada dia mengandalkan judgement dari partai politik gitu kan. Jadi ini sebenarnya juga tanggung jawab dari partai politik yang mengusulkan. Ya kan, asumsinya pasti Pak Prabowo, partai politik akan mengusulkan kader-kader yang terbaik. Tapi kan kenyataannya ada yang tergagap-gagap juga. Baik, gitu ya. Pak Sensat dulu, Mas Sensat, pola komunikasi yang buruk dari para menteri ini yang kemudian muncul lucu-lucu ini kenapa menurut Anda? Menurut saya tidak ada semangat untuk explaining, tapi lebih ke defending. Jadi membela diri aja terus-terusan. Misalnya ada kritikan atau pertanyaan singkat lah dari Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi. Itu
kan buzzer kira-kira begitu ya. Pendengung. Pendengung. Ya, Rudi Sutanto, staf iya, khusus. iya. Tafsir. Ya. Silakannya digamblangin sekalian. Ya Anda langsung aja, ya, kan ya. udah diangkat resmi. Nah, terus Tayangin tweetnya enggak? ya, terus kemudian ditanya kan, dan Menteri Mutia jawabannya tuh menurut saya nggak boleh tuh Menteri jawab gitu. Nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak cek backgroundnya. Bagus cuma pendengung, bukan teroris. Kalau tapi teroris kan bahaya. Ini kan pembantu presiden gitu. Nah itu kan defending, ya. Mereka mencoba untuk dia defense aja. Terus misalnya menterinya Pak Riza waktu kop surat itu kan, saya nggak pakai 1 rupiah pun gitu ya. Ya itu tintanya datang dari langit kali itu. Truk gitu jatuh kan, itu kan defend ya. Iya. Jadi lucunya itu bukan karena dia nggak mampu kalau menurut saya, tapi lebih Ini bukan ke masalah capacity ya? capacity mungkin ada, tapi kalau dari sisi proses komunikasinya ini lebih ke mencoba untuk bertahan dan denial gitu. Kan berkali-kali begitu. Dari pidato-pidato yang menteri-menteri yang lain kita dengarkan juga kan demikian, ada yang terakhir misalnya tentang pagar laut. Yang wah jangan dibongkar dulu, nanti kan itu bisa buat barang bukti. Tapi ada juga yang komunikasi publiknya bagus, Pak Nusron misalnya minta maaf dia. Defending lain ini apa misalnya? Lah itu bukan di masa kementerian saya itu sebelumnya itu. Nah itu kan, ya tapi kan lu pernah jadi menteri. Nanti dibuka-buka ketahuan ada Ini sekian maksudnya persen. mantan Menteri ATR BPS, Ya. Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Ya itu kan anak buahnya ngomong semua tuh. Ya. Itu Kan bukan membela menteri bosnya. itu bukan ketum saya, itu bukan saya. Iya. Nah itu kan lebih ke defense, maksudnya ya jelasin aja. Kondisinya begitu. Kan pertanyaan-pertanyaan di publik tentang si pagar laut sama HGB ini banyak loh, Nak. Jadi kalau bukan masalah capacity dan mereka hanya defending, ini masalahnya di mana nih Ya, itu sampai muncul sebetulnya- lucu-lucu begini 100 hari? Karena mungkin jangan-jangan mereka juga tidak siap untuk jadi menteri. Oh, oke, capacity dong berarti. Kapasitas dan Kapasitas. lebih ke apa namanya kecocokan di posisi gitu ya. Not the right man on the right place, yang penting bukan jadi orang menteri yang lah. tepat di tempatnya. Jadi pas ditawarin ini, ya oke lah. Daripada dia bilang ada yang lain nggak, oh nggak ada yang lain, tapi yang lain masih ada gitu. Oh, oke. Maksudnya yang, calon-calon yang lain masih ada, terus dia nggak jadi menteri lagi kan bisa begitu. Kenapa saya menduganya demikian? Karena ada beberapa orang yang menurut saya kapasitasnya nggak di sana, kemudian tidak mengisi itu gitu. Kemudian misalnya kita lihat tadinya sebelumnya Mensesnek, terus sekarang digeser jadi Menko atau apalah. Jadi kan kita juga melihat Atau yang wamen cocok jadi menteri tetap malah jadi wamen. Iya. gitu ya waktu itu. bersyukur. Kalau ini kan Apa yang bersyukur, bersyukur? cocok. Nah itu balik lagi, Nana. Jadi memang kapasitas iya. Kemudian pemaksaan jabatan juga penempatan ya. ya. Yang penting ada jabatan ya. Terus yang paling, memang yang paling bikin kita gemes gitu ya. Yaitu karena terlalu banyak defense gitu. Dijelasin aja, bertanggung jawab aja gitu. Tapi jangan kebanyakan defense sehingga masyarakat juga marah. Oke, Bang Ciko, kalau dari luar melihatnya, ini kan melihatnya dari luar nih, PD Perjuangan kan sekarang dari luar melihatnya, apakah kemudian memang menteri-menterinya Pak Prabowo ini kapasitasnya masih kurang, belum siap gitu jadi menteri, dan penempatannya memang tidak di tempat yang sesuai gitu? Mau jujur apa enggak nih? Ya jujur dong. Sebagian kami rasa begitu ya, kita tidak akan menyebut nama ya, tapi pada prinsipnya terkait tadi saya ingin menyikapi apa yang menambahkan terkait dengan komunikasi publik ya. Permasalahannya di Indonesia ini bukan permasalahan di pemerintahan sekarang aja, bukan sebelum-sebelumnya juga. Permasalahan pejabat yang ketika duduk menjadi pejabat itu agak menganggap remeh publik. Ya, publik ini selama ini dianggap sebagai objek ngerti apa-apa penerima bansos. gitu ya. Iya kan gitu aja. Artinya ya kita ngomong ngaco aja nggak apa-apa, ntar kan kita kasih bansos dia kan gitu ya. Kasarnya begitu, dan ini harus dirubah. Ini betul-betul harus dirubah kan, tadi jawaban-jawaban seperti saya tidak tahu itu nggak boleh pernah keluar dari kata-kata seorang pejabat tinggi. Nah ini yang mungkin rasa-rasanya seharusnya tidak keluar dari seorang Mutia Hafid ya, mesti dengan background jurnalistik yang begitu komprehensif ya kan, sebagai ketua komisi juga. Mungkin di hari itu aja dia slip of tongue. Tapi yang Nana tayangkan itu sebenarnya hanya sedikit dari apa yang banyak terjadi sebelumnya. Nah kan dari saying gitu ya, tapi saya rubah sedikit ini statement ini.
bahwa ketika badut masuk kementerian bukan serta-merta dia jadi menteri, ya kan kementeriannya bisa jadi sirkus. Nah, ya. ini yang banyak juga terjadi. Kita harus akui karena memang mungkin tadi not the right man at the right place gitu ya. Tidak serta-merta mungkin dia tidak punya kompetensi apa-apa, tapi ada salah penempatan di mana dia harus berada di situ. Tapi jangan-jangan kita juga curiga, jangan-jangan memang diperlukan badut-badut ini mungkin untuk mengalihkan isu. Nah ini kan juga jangan terjadi. Dan kritik terkait dengan komunikasi publik, saya berharap pemerintahan ini tidak menjadi dalam tanda kutip banci pengejar approval rating. Ya itu satu. Dan caranya juga harus diubah. Artinya apa? Hilangin deh buzzer-buzzer. Ya nggak perlu tuh buzzer-buzzer. Masyarakat jadi jadi betul-betul kita serahkan, kita bebankan itu ke PCO aja. Gitu. Jangan pakai buzzer lagi dan ini akan memecah belah dan kita punya pengalaman yang buruk terkait dengan itu karena Pilkada 2017 kan juga terpecahnya juga karena buzzer dan lain-lain. Jadi ini yang harus kita lihat ke depannya dan banyak perubahan terkait itu. Itu defending ya. Itu meresahkan loh. Misalnya RI36 nih. Dia nggak ada di mobil. Nggak, maksud saya kan dikritik sama masyarakat, jangan begitu dong nunjuk-nunjuk. Sebetulnya kan kritiknya kan ke Pak Patwal ya. Dia memperburuk situasi gitu. Lah saya nggak ada di situ. Nah terus lo ngawal siapa gitu. Akhirnya kan si Patwalnya juga jadi... mobilnya mahal bang, dibiayai negara itu. Ya makanya kan kasihan Pak Patwalnya juga. Jadi dia dituding, jadi kamu kan bayangin sama bosnya Patwal. Jadi kamu tadi ngawal apa? Lah saya mana tahu Pak, dianya nggak ada di mobil. Jadi mungkin itu mesti ada teknologi yang kayak di kelurahan tuh. Lurah ada, sekretaris lurah nggak ada. Gitu. Tapi saya mungkin boleh saya tambahin ya, terkait ini memang ada sorotan, ada sedikit kami ingin menyoroti terkait dengan Presiden Prabowo yang seseorang yang berpendidikan tinggi dari militer dan juga punya keinginan menjadi presiden begitu lama, artinya dia banyak belajar untuk bagaimana menjadi presiden yang baik. Dan international exposure-nya, wawasan internasionalnya juga sangat baik. Nah ini yang kami sedikit kecewa dari beberapa pos-pos itu tidak diisi oleh orang-orang yang seharusnya dia harapkan bisa membantu dia. Seseorang yang dalam posisi berada di sini nih kemampuannya gitu ya, kok masih milih ada beberapa orang yang rasa-rasanya kurang pas. Nah ini yang rasa-rasanya. Jadi pemilihan orang yang kurang pas ya. Betul, dan justru yang pas untuk menjadi menteri, saya ulangi lagi. Abang saya Riza Patria misalnya gitu. Tidak ditempatkan pada posisi-posisi yang seharusnya dia bisa lebih banyak berperan dan sesuai dengan kompetensi. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, jadi memang ada sorotan publik yang tajam terhadap Kabinet Merah Putih. Terhadap Anda dan juga teman-teman Anda nih di kabinetnya Pak Prabowo, menteri-menteri dan juga wamen. Karena ya itu tadi perilaku lucu-lucu itu tadi, karena masalah kapasitas, belum siap jadi menteri, belum siap jadi pejabat, kemudian tidak ditempatkan di posisi yang pas. Pemilihan orang-orangnya gimana itu Bang? Yang pertama ya, jadi kalau ingin melihat bagaimana ke depan satu organisasi, apalagi satu pemerintahan, kita lihat dulu pertama pemimpin tertingginya siapa. Tentu dalam hal pemerintahan kan presiden. Kita bersyukur punya presiden Prabowo Subianto yang memiliki ya mohon maaf ya jam terbang yang tinggi, pengalaman, kecerdasan, kemudian wise, kebijaksanaan, kejujuran dan sebagainya. Komitmennya luar biasa sejak muda hingga hari ini. Pokoknya nggak diragukan lah. Ya. Jadi kadang saya selalu menyampaikan di banyak kesempatan pada adik-adik, takdir Allah tuh yang terbaik. Itu tadi. Kenapa sih Prabowo jadi presiden 2024 ya? Ternyata memang 2004-2009 ini adalah satu situasi yang luar biasa bagi satu negara di dunia karena tadi geopolitik, geoekonomi, di dunia yang luar biasa. Langsung fokus ke itunya Bang. Kenapa? Ada sorotan publik yang tajam nih soal kabinet Anda. Itu biasa dalam satu kabinet ada 1-2 yang karena 1-2 hal masih kurang pas, itu biasa. Semua orang harus belajar ya. Yang penting ada kejujuran. Kalau ada kurang mengaku kekurangan, kalau ada salah mengaku, dan mau memperbaiki, itu yang paling penting. Jadi saya kira 1, 2, 3 yang seperti itu saya kira wajar, masih suatu dalam hal yang batas-batas wajar, yang bisa dipahami, dimengerti. Yang penting yang bersangkutan mau terus memperbaiki. Tapi Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin yang Anda sudah kenal lama, terhadap 1, 2, 3 orang itu yang menimbulkan kegaduhan, kira-kira akan diganti nggak? Kan saya bilang, akan diganti nggak?
Pak Prabowo itu jam terbangnya tinggi. Iya. Dia tahu kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, ada kekalahan dan sebagainya, apa yang menjadi penyebab sesungguhnya. Jadi nggak akan diganti? Beliau sangat wise, diganti tidak diganti tentu menjadi hak prerogatif presiden ya. Saya tidak bisa mencampuri, apalagi Tapi perilaku 1, 2, 3 orang itu merugikan citra kabinet nggak Bang Riza? Ya bisa tidak, tergantung melihatnya. Masyarakat kan sudah sangat bijak, sangat cerdas, dan Pak Prabowo juga kan tidak serta-merta kalau ada pemberitaan-pemberitaan negatif terhadap seseorang langsung juga menjudgment bahwa orang itu tidak baik. Karena beliau kan punya jam terbang yang tinggi, mengertilah ya situasi seperti ini, sudah banyak pengalaman. Jadi kami yakin apa yang menjadi keputusan Pak Prabowo ada keputusan yang terbaik karena kecerdasannya, kemampuan, kebijaksanaan dan jam terbang yang tinggi tadi. Jadi bismillah dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam satu kabinet, Pak Prabowo menyampaikan kita ini satu tim. Beliau adalah kapten tim, kita bersama-sama dukung semua kebijakan presiden. Oke, soal kapten tim ya dan soal menteri-menterinya, saya akan putarkan pernyataan Pak Prabowo berikut ini. Saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajektori yang benar. Oke, itu tadi pernyataan Pak Prabowo ya, meskipun tidak disebutkan secara gamblang. Tapi saya mau ke Mas Uki. Kalau dari pernyataannya Pak Prabowo tadi, artinya memang tidak akan ada reshuffle ya? Tidak akan ada evaluasi terhadap menteri-menteri yang bermasalah? Kayaknya Pak Prabowo happy-happy aja tuh dengan menteri-menterinya. Yang kami ketahui adalah Presiden Prabowo sangat mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih. Jadi di luar potongan video tadi, masih di momentum yang sama, di situ Presiden Prabowo mengapresiasi, mungkin Bang Riza ada ya di venue saat itu, di rapat kabinet. Beliau mengapresiasi, dan setelah itu berbicara soal program makan bergizi gratis yang tidak bersifat single sector atau multiple sector ini yang terlibat ya, stakeholder banyak sekali. Beliau mengucapkan satu-satu siapa-siapa saja di situ. Dan berbicara reshuffle, terus terang ini bukan wilayah kewenangan saya ya untuk membuat statement terkait dengan reshuffle. Jadi yang dapat saya katakan adalah Presiden Prabowo happy dengan kinerja kabinet. Tapi Presiden akan mengevaluasi evaluasi menteri-menteri yang bermasalah. Monitoring dan evaluasi itu adalah proses yang nggak akan pernah berhenti. Evaluasi tersebut bisa setelah 2 bulan, setelah 3 bulan, bahkan setelah 5 bulan atau 6 bulan, itu bisa saja terjadi. Oke, itu yang kita dengar Pak Bang Riza, kabarnya ntar setelah Lebaran akan ada reshuffle kabinet. Yang pertama, kalau evaluasi itu kan monitoring, evaluasi, dan itu kan bagian dari manajemen, itu biasa. Ya. Masalah waktunya, ya tentu beliau Pak Prabowo sebagai presiden yang lebih tahu ya. Yang penting tadi sampaikan Mas Uki bahwa presiden happy bahwa kabinet ini baik, running well dan sebagainya disampaikan, prestasi demi prestasi, beliau mengapresiasi. Beliau juga presiden yang bukan duduk di istana, datang berkeliling, bahkan datang ke kantor-kantor kementerian langsung. Jadi akan ada nggak
habis Ya, Lebaran? saya tidak ingin mencampuri urusan Melihat itu. tipikalnya Pak Prabowo. Ya, saya kira itu biar menjadi Pak Prabowo. Pokoknya yang saya tahu, yang saya yakini orang yang cerdas, yang bijak dan tahu kapan harus mengambil dan membuat keputusan. Baik, baik. Kita akan tanya nanti dengan teman-teman mahasiswa bagaimana tanggapan mereka terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran selama 100 hari ini. Apakah sudah memuaskan atau belum? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.